Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswa Asisranti dengan NPM 20082010057 dari kelas Paralel B akan mempresentasikan materi mengenai Research Allocation Graph Algorithm. Jadi, deadlock dapat digambarkan dengan menggunakan sistem Resource Allocation Graph. Graph ini berisi himpunan titik vertex atau simpul V dan himpunan H atau E. Himpunan titik V dibagi menjadi dua jenis, yaitu P sama dengan P1, P2, hingga Pn yang merupakan proses, dan R sama dengan R1, R2, hingga Rm yang merupakan resource. Nah, untuk vertex atau simpul V sendiri digambarkan seperti gambar di layar, yaitu untuk proses gambarkan dengan lingkaran, dan resource dengan kotak, dan untuk lingkaran di tengahnya ini merupakan anggota dari resource. Selanjutnya ada istilah yaitu request age. Request age ini merupakan age yang menghubungkan proses P1 dengan resource R1 yang digambarkan dengan P1 tanda panah R1. Jadi proses yang meminta resource dan terjadi dari proses ke resource. Proses P1 ini membutuhkan resource R1 dan P1 ini sedang menunggu R1. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti di layar. Selanjutnya ada istilah assignment age yang merupakan age yang menghubungkan resource R1 dengan proses P1 yang digambarkan P1 tanda panah P1. Jadi anggota resource R1 telah dialokasikan untuk proses P1. Untuk gambarnya tampak seperti di layar. Selanjutnya ada istilah claim age. Jadi dalam algoritma ini ada tambahan pada age yaitu claim age. Untuk claim age sendiri ini merupakan yang menghubungkan antara sumber daya dengan simpul. Dan sebenarnya claim age ini merupakan request age yang digambarkan dengan garis putus-putus. Ini yaitu P1 tanda panah garis putus-putus R1. Ini menandakan bahwa proses P1 akan meminta sumber daya R1 dalam satu waktu. Selanjutnya yaitu penjelasan algoritmanya. Jadi ketika proses P1 memerlukan sumber daya R1, maka claim age P1 ke R1 ini akan diubah menjadi request age. Dan setelah proses P1 ini selesai menggunakan sumber daya R1, assignment age R1 ke P1 akan diubah kembali menjadi claim age P1 ke R1. Dan sumber dayanya harus diklaim secara a priori dalam sistem. Sebelum P1 mulai dieksekusi, semua claim age harus sudah muncul di graf alokasi sumber daya. Jadi kondisi ini bisa dilonggarkan dengan mengizinkan claim age P1 ke R1 untuk ditambahkan ke grafik hanya jika semua age yang terkait dengan P1 adalah claim age. Misalkan P1 meminta sumber daya R1, permintaan tersebut dapat dikabulkan hanya jika mengubah request age P1 R1 menjadi assignment age R1 ke P1. Selanjutnya yaitu algoritma ini memerlukan waktu N kuadrat untuk mendeteksi perputaran. Nah, di mana N ini merupakan jumlah proses dalam sistem. Jika tidak ada siklus dalam graf, maka status sistemnya akan berada pada status yang aman. Namun, jika siklus ditemukan, maka statusnya berada pada status yang tidak aman. Dan ketika berada pada status yang tidak aman ini, P1 harus menunggu sampai permintaan sumber dayanya dipenuhi. Untuk contoh ilustrasinya bisa dilihat seperti gambar di layar. Jadi pada gambar 1, misalkan P2 meminta R2, meskipun R2 ini sekarang bebas, namun sumber dayanya ini tidak dapat dialokasikan ke P2 karena tindakan ini akan membuat siklus pada grafik yang ditunjukkan seperti gambar 2. Jadi pada gambar 2 ini
menunjukkan bahwa sistem dalam keadaan yang tidak aman. Jika P1 meminta R2 dan P2 meminta R1, maka kondisi ini akan memungkinkan terjadi deadlock. Selanjutnya ada contoh kasus, itu untuk contoh kasus yang pertama, yaitu diketahui P, R, dan E. P yang merupakan proses itu ada P1, P2, P3. R ini merupakan resource, ada R1, R2, R3, dan R4. E ini merupakan edge, P1 R1, P2 ke R3, R1 ke P2, R2 ke P2, R2 ke P1, dan R3 ke P3. Untuk anggota resource-nya, yaitu satu anggota resource tipe R1, dua anggota resource tipe R2, satu anggota resource tipe R3, 3 anggota resource tipe R4. Dan untuk perintahnya, gambarkan dalam bentuk graf dan jelaskan. Untuk gambarnya sendiri dapat dilihat seperti di layar. Jadi ini terdapat proses P1, P2, dan P3, lalu ada resource R1 dengan satu anggota resource, R2 dengan dua anggota resource, R3 dengan satu anggota resource, dan R4 dengan tiga anggota resource. Di mana P1 ini membawa resource R2 dan sedang menunggu resource R1. Lalu untuk P2 membawa resource R1 dan R2 dan sedang menunggu resource R3. Dan untuk P3 ini membawa resource R3. Untuk mengetahui apakah proses tersebut deadlock atau tidak, maka perlu diidentifikasi apakah terdapat siklus atau tidak. Jika terdapat siklus, sumber daya yang di bawah itu tidak bisa dilepaskan sehingga proses yang lainnya menunggu, sehingga permintaannya tidak terpenuhi. Dan dari graf ini dapat terlihat bahwa tidak ada siklus sehingga kondisinya aman. Dari P1 ke R1, ke P2, ke R3, ke P3, maka terbuka tidak ada siklus sehingga kemungkinan tidak terjadi deadlock. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang kedua, yaitu ada diketahui P, R, dan E, di mana P yang merupakan proses ada P1, P2, P3, dan P4. R yang merupakan resource ada R1, R2, dan E, edge ada P1 ke R1, P3 ke R2, R1 ke P2, R1 ke P3, R2 ke P1, R2 ke P4. Untuk anggota resource-nya, dua anggota resource tipe R1, dua anggota resource tipe R2, dan perintahnya gambarkan dalam bentuk graf dan jelaskan. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti yang ada di layar, di mana ada proses P1, P2, P3, dan P4, lalu ada resource R1 dengan dua anggota resource, dan R2 dengan dua anggota resource. Di mana di sini P1 membawa resource R2 dan menunggu resource R1. Dan P2 membawa resource R1. P3 membawa resource R1 dan sedang menunggu resource R2. Dan P4 membawa resource R2. Terlihat terdapat siklus sehingga kemungkinan terjadi deadlock. Dari P1 ke R1, ke P3, ke R2, dan ke P1. Namun, P2 dan P4 ini bisa melepaskan resource setelah digunakan karena tidak berada pada siklus. Sehingga pada saat P2 ini melepaskan resource R1, maka P1 ini akan mendapatkan resource R1 tersebut karena sudah ada satu yang dilepaskan dan terdapat satu anggota yang kosong di R1. Untuk P4, yaitu pada saat P4 melepaskan resource-nya, maka P3 akan mendapatkan resource R2 ini. Karena sudah ada satu yang dilepaskan dan resource R2 ada satu anggota yang kosong. Jadi walaupun membentuk siklus, tetapi karena resource-nya lebih dari satu anggota dan ada proses P2 dan P4 ini yang tidak berada dalam siklus, maka proses ini dalam kondisi yang aman, sehingga kemungkinan tidak terjadi deadlock.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.